Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang analis kebutuhan mengenai pengembangan lembaga kerja peserta didik atau LKPD berbasis Discovery Learning pada materi transformasi geometri di SMA Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten. Adapun tugas analisis kebutuhan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Sebelum saya paparkan mengenai apa yang saya temukan atau yang saya hasilkan, perkenalkan biodata saya. Nama saya Sri Wahyuningsih. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan atau sedang belajar di program Magister Pendidikan Matematika di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dengan email saya tertera di depan. Beberapa paparan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk ke bab pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk tumbuh dan bahkan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Untuk itu, sumber belajar yang belum mengaitkan keterampilan berpikir kritis akan berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi belajar siswa. Pendidikan abad 21 di mana guru dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran daring atau online, tidak terhalang oleh ruang dan waktu, secara profesional melalui beberapa metode. Dan peserta didik di sekolahan ditekankan pada 4C, creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Pembelajaran matematika di abad 21 yaitu pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning dengan sarana media pembelajaran yang menunjang keberhasilan peserta didik yaitu dengan penggunaan LKPD berbasis discovery learning. Adapun kompetensi dasar atau KD yang akan dicapainya harus termuat dalam LKPD dalam bentuk lembaran-lembaran yang berisi tugas untuk dikerjakan oleh peserta didik yang biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah dengan mengacu untuk menyelesaikan suatu tugas. Hal ini berdasarkan dari Depdiknas tahun 2008. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menemukan informasi yang didapatkan tanpa harus diberikan informasi atau diceramai terlebih dahulu. Discovery learning diharapkan peserta didik dapat menemukan sesuatu melalui proses pembelajaran yang dipelajarinya secara mandiri. Peserta didik diharapkan untuk menjadi seorang ilmuwan atau saintis yang dapat berpikir secara kritis. Adapun pengertian berpikir secara kritis yaitu kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang didapat dari hasil pengamatan, pengalaman, penalaran, maupun komunikasi untuk memutuskan apakah informasi tersebut dapat dipercaya sehingga dapat memberikan kesimpulan yang rasional dan benar. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul Pengembangan Lembaga Kerja Peserta Didik berbasis Discovery Learning pada materi transformasi geometri kelas 11 di SMA Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode Research and Development atau ARD yang terdiri dari beberapa langkah utama yaitu masalah, pengumpulan data, desain produk, dan penyempurnaan produk.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis kebutuhan peserta didik terhadap bahan ajar yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk menemukan dan mengonstruksi konsep matematika. Analisis kebutuhan ini mencakup analisis pemahaman konsep matematis dan analisis bahan ajar untuk peserta didik. Subjek penelitian adalah peserta didik. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa tes atau kuesioner dengan cara sistem daring atau online, di mana peserta didik diharuskan untuk mengisi setiap lembar kuesioner atau angket untuk mendapatkan validasi data. Sub-sub permasalahan yang akan mendapatkan jawaban dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, respon peserta didik terhadap LKPD yang dipakai dalam pembelajaran. Link yang saya gunakan untuk mengambil data atau untuk instrumen kebutuhan saya ambil secara online menggunakan fasilitas Office 36, di mana alamat linknya tertera sebagai berikut. Respon yang kedua yaitu respon peserta didik untuk pembelajaran matematika. Dengan link juga sama menggunakan Office 356. Alat ukur yang selanjutnya yaitu untuk mengukur hasil peserta didik setelah menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis Discovery Learning, dengan cara mengirimkan beberapa soal berujuk soal 10 soal isi dalam bentuk daring atau online, juga menggunakan fasilitas Office 356. Hasil dan pembahasan. Sebelum saya memaparkan hasil dan pembahasan, tabel yang jadi acuan saya atau tabel indeks kelayakan dan kriterianya sebagai berikut. Dikatakan layak bagaimana, dikatakan sangat layak, dan seterusnya sudah terpapar di dalam tabel indeks kelayakan dan kriteria. Hasil analisis data yang diperoleh. Yang pertama, respon peserta pada tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian kelayakan terhadap LKPD berbasis Discovery Learning pada mapel matematika di SMA Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten, jika ditinjau dari beberapa aspek penilaian, yaitu aspek kelayakan isi, aspek pembahasan, aspek penyajian, aspek kegrafisan, mendapatkan nilai rata-rata semua aspek sebesar 3,19 dengan indeks kelayakan 0,80. Yang kedua, hasil yang diperoleh setelah peserta didik menggunakan LKPD. Hal ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa atau dari segi kognitif siswa dengan menggunakan tes IC dengan fasilitas Office 365 diperoleh sebanyak 26 siswa atau 81% yang tuntas dengan mencapai KKM dengan nilai KKM lebih dari 71. Dan ada atau terdapat 6 siswa atau 19% yang belum mencapai nilai KKM atau dikatakan belum tuntas. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama, hasil analisis data yang diperoleh dari respon peserta didik mengenai kelayakan LKPD berbasis Discovery Learning menunjukkan bahwa nilai rata-rata per aspek secara keseluruhan mencapai nilai 3,19 dengan indeks kelayakan 0,80.
Hal ini berkesimpulan bahwa dengan indeks kelayakan tersebut termasuk dalam kriteria menarik dan layak digunakan. Kesimpulan yang kedua, dari hasil pengukuran berpikir kritis peserta didik pada materi transformasi geometri diperoleh skor ketuntasan klasikal 80%. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal peserta didik mencapai target yang diharapkan, yaitu lebih dari 70%. Demikian yang dapat saya paparkan untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya terima kasih. Tak lupa ucapan terima kasih saya haturkan dan saya sampaikan kepada beliau-beliau, di antaranya yang pertama kepada Bapak Arif Mahmudi SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Jogonalan Kabupaten Klaten yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini. Yang kedua, kepada Ibu DRA Adi Winarni selaku Guru Mata Pelajaran Matematika yang telah memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan penelitian ini. Ucapan yang ketiga yaitu kepada siswa kelas 11, khususnya kelas 11 IPS 1 dan 11 IPA 3 yang telah membantu dalam memberikan jawaban penilaian lewat angket responden. Ucapan yang terakhir saya sampaikan kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan SMA Negeri 1 Jogonalan yang telah banyak merespon serta memberikan bantuan selama saya melaksanakan penelitian hari itu. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.